kelihatan average-nya mereka itu 6.800, 6.700, ya 6.700-an lah gitu. Artinya retail-retail itu tuh yang menjadi exit liquidity-nya asing-asing. Artinya asing itu exit, retail itu yang nampung. Apakah mereka itu nebar fear supaya mereka masuk? Jawabannya tidak. Kalau misalnya kita baca di sini, nggak ada tuh yang disebut, gue khawatir kalian nggak bakal nyampe 8%. Mereka nggak pernah khawatir tentang ekonomi kita itu tuh bakal jadi jelek. Yang mereka khawatirkan di sini adalah reduced predictability in policy making. Kalau misalnya Indonesia itu sampai di downgrade-nya bahkan ke arah yang non-investment grade, itu bakal sangat masif. Kok investor asing bilang sell Indonesia? Emang itu benar? Oke, kita lihat apa yang investor asing itu ngomong ya tentang Indonesia. Ini gue yakin tentang berita yang di hari Jumat kemarin. Ini dari Straits Times, itu ngomong hal yang sama kayak Bloomberg. Artikelnya adalah Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Titan Script. Jadi ini berita yang heboh di weekend kemarin, dimulai dari 5 Juni ini jam 7 pagi dan updated jam 3-an sore ya, hari Jumat. Kita harus bisa bedah apa itu arti dari Sell Indonesia. Ya, kita bisa pecah jadi dua ya. Yang pertama, apakah Sell Indonesia ini mereka beritakan dengan intensi yang jahat? Apa itu intensi yang jahat? Intensi yang jahat itu adalah untuk nebar fear. Misal ternyata investor-investor itu mereka sama sekali nggak jualan saham Indonesia dan justru mereka nunggu. Mereka nunggu di bawah, mereka tebar fear, mereka tunggu serok di bawah supaya mereka bisa beli perusahaan-perusahaan Indonesia dengan harga yang sangat murah. Ya kita ngomongin dari perbankan, dari telkom, ya mereka tebar fear supaya mereka bisa serok di bawah. Itu adalah definisi Sell Indonesia. Opsi 1, ya kalau misalnya emang itu adalah intensinya mereka untuk menebar fear, which is mereka adalah jahat. Kedua adalah Sell Indonesia, tapi ini adalah sebuah deskripsi tentang apa yang mereka sudah lakukan dalam waktu 1 atau bahkan 2-3 tahun belakang. Ya, mau itu di bond market, mau itu di saham. Jadi Sell Indonesia adalah sesuatu yang mereka itu udah sebenarnya jualan kemarin-kemarin dan mereka diberitakan gara-gara mereka sudah melakukan Sell Indonesia. Nah, yang mana nih? Dan untuk kita ngelihat mana yang benar, kita tinggal balik cek datanya. Kita mulai dari sini dulu ya. Kita mulai cek datanya dari data yang secara mikro dan kita juga bisa memvalidasi menggunakan data yang relatif makro. Dari data yang sangat-sangat mikro kita bisa lihat per sahamnya. Dan per sahamnya kita bisa cek dari saham yang 1 juta umat untuk orang Indonesia dan juga ada banyak pemegang saham foreignnya yaitu adalah di BBCA. Ini gue bagi dua. Yang di atas itu adalah pergerakan harga saham, di bawah itu adalah mengenai foreign flow. Apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat tentu ini yang semua orang tahu yang di atas ya, bahwa harga sahamnya itu jeblok. Tapi yang kita juga bisa lihat di sini adalah ini nih, sejak kira-kira September Oktober tahun 2024, harga sahamnya itu bukan cuma jatuh doang, tapi kepemilikan foreignnya itu turun secara drastis. Turunnya itu dari kira-kira plus 10T jadi minus 56T. Artinya kira-kira turunnya itu 65 triliun rupiah dalam waktu nggak sampai 2 tahun. Dan yang paling disayangkan itu adalah untuk foreign itu masuk, itu memakan waktu yang lama, tidak singkat. Supaya kita bikin mereka itu tertarik untuk investasi, contohnya di sini adalah di saham BBCA, itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kan kelihatan. Dari sini kelihatannya sangat-sangat landai. Kenaikannya itu naik tapi landai. Di sini itu turun tapi turunnya tajam. Kalau misalnya kita cek ya, kita cek 5 tahun terakhir. Berarti kalau misalnya kita ngomong dari peaknya itu di September Oktober tahun 2024, kita tarik dari tahun 2019 Oktober. Kita lihat ya. 2019 Oktober. Kira-kira di sini ya, ini kira-kira aja. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikannya selama 5 tahun kepemilikan BCA ya, kalau misalnya kita ngomong dari segi foreign flow, itu 13 triliun selama 5 tahun. Tapi turunnya itu 60-70 triliun dalam waktu 2 tahun. Ya, ini kita bisa lihat juga dari saham yang lain. Misalnya saham BMRI. BMRI datanya relatif mirip ya. Jadi ya di sini lebih choppy, lebih naik turun.
Tapi di sini, kira-kira kalau misalnya di sini mulai lebih awal, di Februari sampai September 2024, itu adalah peaknya mereka. Dan setelah itu, turun sebanyak 30 triliun. Posisinya tadinya plus 20 triliun, sekarang jadi minus 10 triliun. Kalau misalnya kita lihat menggunakan data ini. Ya, jadi ceritanya mirip-mirip. Gimana kalau misalnya dengan BBRI? Kalau misalnya dengan BBRI, mirip juga. Tapi penurunannya juga lebih awal. Bukan dari September, tapi dari bulan April. Ya, dari sini ke sini. Which is turun 60 triliun. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat, asing itu tuh bukan yang ngomong sell Indonesia dipucuk, lalu mereka berharap harganya turun, lalu mereka serok di bawah. Soalnya kita juga bisa ngecek kan, siapa yang beli saham Indonesia beberapa bulan terakhir. Coba ya. Nah, ini gue nyari saham BBCA ya. Kalau misalnya kita lihat saham BBCA, kita lihat nih, ini tuh year to date ya. Year to date, yang beli itu siapa? Yang jual itu RX, Macquarie, Fund, ya, BK, abis itu ZP, AK, KZ. Ini yang jual gitu. Yang jual ini ya yang relatif banyak dari kita itu ngelihat sebagai smart money. Dan yang beli SQ, BCA Sekuritas, XL, Stockbit, CC, YP, PD, XC. Ini retail-retail semua yang beli. Jadi yang nampungin, yang serok, itu tuh retail-retail. Retail kemarin mungkin udah serok di angka 7 ribuan, 6 ribuan, 5 ribuan, itu mereka serok terus gitu. Ini kelihatan average-nya mereka itu 6.800, 6.700, ya 6.700-an lah gitu. Artinya retail-retail itu tuh yang menjadi exit liquidity-nya asing-asing. Artinya asing itu exit, retail itu yang nampung. Apakah mereka itu nebar fear supaya mereka masuk? Jawabannya tidak. Jawabannya mereka menunjukkan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah mereka yang cabut. Gitu. Kita lihat yang ini ya. Ini contohnya nih. Kita lihat dari foreign. Tuh, ini foreign semua nih. ZP, AK, KZ, RX, YU, BB. Domestik. Yang beli semua. SQ, XL, CC, YP, PD, XC. Yang domestik keluar cuma segini. Net sell-nya. Kecil banget gitu. Yang beli triliun-triliunan. Yang beli berarti domestik, yang cabut itu foreign. Kita lihat yang lain, kita lihat BBRI coba ya. BBRI kayak gimana? Ini sama ya, year to date. Ya, jadi mirip-mirip ya, yang di kanan. Ada ZP lagi, ada AK lagi, ada RX lagi, ada BK lagi, ada KZ lagi. Terus di sini ada XL lagi, ada SQ lagi, ada PD lagi, ada XC lagi. Coba kita lihat domestik. Tuh sama ya, domestik yang keluar itu kecil. Yang paling top itu 100M. Di sini yang beli nih XL, CC, SQ gitu. Ya jadi ini membuktikan tadi ya bahwa yang cabut itu tuh foreign ini dan mereka mendeskripsikan apa yang mereka sudah lakukan. Apakah ini yang lo sampaikan juga waktu lo ke MPR kemarin? Enggak ya, soalnya kan undangan yang waktu ke MPR itu hari Kamis dan beritanya itu kan hari Jumat. Jadi tentunya gue nggak mungkin bisa ngomongin tentang sell Indonesia ini. Tapi gue berterima kasih sekali diberikan kesempatan oleh Pak Ibas itu yang memberikan undangannya selaku Ketua Umum Demokrat dan juga Wakil Ketua MPR karena beliau ingin mendengar aspirasi rakyat gitu kira-kira ya kayak apa yang kita punya, apakah kita punya masukan dan ya, supaya gampang kalian nonton aja videonya nanti gue lampirin. Kita malah merasa pemerintah tidak paham apa yang kita alami. Leonard Hartono, The Outpost. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mendengar dari berbagai macam background yang berbeda-beda, apa yang bisa kita capai masa depan, dan bagaimana kita memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu mengenai komunikasi. Ada sebuah disconnect antara yang memimpin dan juga teman-teman di lapangan. Perlu kita ingat adalah 15 juta, 20 juta investor ini lagi pada rugi semua dan mungkin mulai hilang harapan. Sedangkan di atas kesana selalu membicarakan seakan-akan there is nothing wrong. Kita malah merasa pemerintah tidak paham apa yang kita alami. Terus yang kedua itu mengenai trust pasar ya. Salah satu program yang paling penting oleh pemerintah, program MBG. Tapi terbukti bahwa beliau baru aja ditangkap. Kalau misalnya yang terpenting dan yang terbesar dan mengemakan anggaran segitu besarnya bermasalah, gimana dengan yang lainnya? Yang ketiga ini adalah perubahan regulasi yang segitu cepat dan berubah-berubah. Perusahaan yang udah didirikan selama 15 tahun, di kuartal pertama mereka mendapatkan profit. Tiba-tiba mereka tidak dikasih profit. Gara-gara ada sebuah perubahan regulasi dari segi persentase didapatkan oleh ride hailing gitu. Jadi
Jadi bisa dibayangkan apa yang dibicarakan oleh investor-investor yang udah investasi di perusahaan ini selama 15 tahun terakhir. Itu saja dari saya, terima kasih. Terus kalau kita ngomongin sell Indonesia, apakah cuma banking doang yang jelek? Mungkin nggak sih banking anjlok tapi secara overall asing tetap beli saham Indo? Ini tim gue juga udah mulai kritis ya. Jadi emang seharusnya kayak gitu. Ya kalau misalnya ada sesuatu kalian pushback aja gitu kalau misalnya data. Apakah benar? Apakah memungkinkan yang foreign itu exit itu cuman di banking kita kayak di BMRI lah, BBCA lah, BBRI lah, tapi yang lain-lainnya itu ternyata ada inflow. Ini sebuah pushback yang masuk akal dan kita harus lihat sekarang secara holistik. Kita ambil umbrella point of view. Ini gue buka datanya, ini dari Infovesta ya. Ini kita bisa lihat ya, ini itu data dari awal 2025 sampai sekarang. Sampai hari Jumat 5 Juni 2026. Jadi ini tuh data yang paling fresh. Kita bisa lihat dari segi net inflow versus outflow on a daily basis per hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tanggal 5 Juni itu asing keluar 3,7 T. Ya 4 Juni itu keluar 1,3 T. Tanggal 3 Juni itu keluar 1 T. Ya jadi ini foreign outflow ya per hari. Kita bisa lihat berarti di bulan Juni asing itu tuh cabut 7,4 T. Kalau misalnya kita tarik dari bulan Mei, asing itu cabut 11,5 T. Kalau misalnya kita tarik dari bulan April, asing itu cabut sekitar 28 triliun. Dan kalau misalnya kita tarik lagi nih sampai bulan Maret ya, asing itu cabut udah 52 triliun. Tahun 2026 kayak gimana? Sampai sekarang. 2026 itu asing udah keluar 61 triliun. Dan kalau misalnya kita tarik lagi, kita tarik dari awal 2025 deh. Asing itu udah cabut hampir 80 triliun. Jadi ini kita ngomongin cuma dari saham doang ya. Asing itu udah keluar 78 triliun rupiah. Gimana dengan saham, kalau misalnya ini kan kita ngomongin tentang saham. Gimana dengan obligasi? Nah, kalau misalnya obligasi ini, kalau misalnya gue Google aja ya, kita tuh bisa ngelihat artikelnya Bloomberg. Dan di artikelnya Bloomberg itu ada grafik ini. Foreign holdings of Indonesia bonds fall to decades low. Dan ini tuh data yang per akhir 2025 ya. Kalau misalnya kita lihat di akhir 2025, kita itu udah sekitar berapa nih? 14%. Dari all time high kita di angka di tahun mungkin sekitar 2017, 2019. Habis itu kita turun ya sampai sekarang di angka 14%. Gimana dengan data per hari ini? Kalau misalnya ini kan di Desember 2025 ya. Nah, untuk kita ngecek data per hari ini, kita harus buka website ini ya. Nah ini kita bisa lihat data yang terbaru. Kita tinggal download aja. Nah di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat yang non-resident. Yang non-resident itu adalah kita asumsikan yang asing. Angkanya itu ada di 12,67%. Jadi kalau misalnya angka yang di sini, itu tuh kita estimasikan sekitar 14%, 13%. Di bulan Desember, sekarang itu tuh asing masih exit. Ya, angkanya yang tadi ya di berapa tadi itu? 12%. Jadi udah nggak bisa didebat kalau misalnya kayak gini, bahwa asing itu cabut bukan cuma dari saham banking doang, bukan dari BCA atau BRI atau BRI doang, tapi secara holistik di saham Indonesia asing itu cabut, dan secara holistik di obligasi asing itu cabut. Ini paham gak sih maksud gue? Dan gue sih sebenarnya kepengen banget gue ngomong yang apa ya? Gue kepengen banget gue ngomong itu, oh enggak, asing itu bohong. Ayo kita menyuarakan bersama supaya jangan kasih mereka kesempatan untuk bisa beli di bawah. Kalian yang retail-retail yang megang saham-saham yang bagus-bagus, jangan jualan, jangan kasih mereka jualan murah gitu. Gue berharap gue bisa ngomong kayak gitu. Soalnya kalau misalnya gue bisa ngomong kayak gitu, artinya solusinya kan gampang. Solusinya itu gue tinggal mengedukasi teman-teman retail supaya kalian jangan jual di harga bawah. Tapi ini kan terbalik. Ini kan secara realita asing itu beneran jualan gitu, dan yang nampungin dari kemarin itu adalah retail-retail, dan mereka itu pada ada dalam posisi yang lagi loss. Jadi gue berharap banget gue tuh sebenarnya bisa ngomongnya, enggak ini si asing-asing tuh bohong semua, ya kan, bodong-bodong data mereka gitu. Mereka menipu kita, artikel-artikel itu tidak benar gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, solusinya gampang. Ayo kita bersatu bersama supaya kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk kita masing-masing. Tapi ya gimana gitu, gue harus ngomong apa adanya dong. Kalau misalnya asingnya itu yang bohong, gue harus ngomong mereka bohong. Kalau misalnya mereka adalah yang nggak bohongan, gue harus ngomong mereka nggak bohong juga gitu. Emang asing itu khawatir tentang apa sih kok? Apalagi kalau target ekonomi kita 8%. Lalu saat ini
kita tumbuh 5%, itu pun juga salah satu tertinggi. Kenapa sih asing khawatir? Oke, kenapa asing khawatir? Menurut gue, tentu gue bukan asing ya, gue nggak bisa ngomong on behalf of them, tapi mereka itu udah menyuarakan hal tentang kekhawatiran mereka berkali-kali sebenarnya. Jadi ada 3 credit rating agencies yang kita ya itu menjadi acuan utama lah. Fitch, S&P, sama Moody's. Ya, Fitch sama Moody's itu udah memberikan outlook negatif terhadap Indonesia. S&P itu bakal memberikan outlook lagi di bulan Juli, which is 1 bulan lagi gitu ya. Ya gue nggak tahu mereka bakal keluar outlooknya seperti apa. Apakah akan sama seperti Moody's dan Fitch atau mereka akan berbeda. Nah, jadi untuk kita tahu apa yang dikhawatirkan oleh asing, ya kita tinggal baca aja, kita balik ke apa yang mereka suarakan. Coba kita lihat ya. Nah ini nih. Ini adalah dari Moody's-nya langsung. Ini dari Moody's-nya langsung di Februari tahun 2026, di mana mereka itu bilang Moody's Ratings changes Indonesia's outlook to negative from stable. Ya, affirms Ba2 rating. Ini kita tinggal baca aja di sini ya. Nih, Moody's Ratings has today changed the outlook on the government of Indonesia's ratings to negative from stable. Ya, kalau misalnya kita baca di sini, the outlook change is driven by reduced predictability in policy making, which risks undermining policy effectiveness and points to weakening governance. If sustained, the trend could erode Indonesia's long-established policy credibility, which has supported solid economic growth and macroeconomic, fiscal, and financial stability. Jadi kalau misalnya kita baca di sini, nggak ada tuh yang disebut, gue khawatir kalian nggak bakal nyampe 8%. Gue khawatir kalian itu tuh nggak nyampe 6%. Mereka nggak pernah khawatir tentang ekonomi kita itu tuh bakal jadi jelek, bakal nggak numbuh secara cemerlang. Ya, yang mereka khawatirkan di sini adalah reduced predictability in policy making. Itu yang mereka ngomong. Dan kalau misalnya kita baca ya sampai bawah, ini tuh ada tulisan itu, ratings rational. Kenapa sih mereka merubah outlook-nya jadi negatif? Ya kita bisa baca di sini. Ya, over the past year, reduced predictability and coherence in the policy making process, alongside less effective policy communication, has raised risks to Indonesia's policy credibility among investors. Jadi mereka konsisten, yang mereka ngomong itu adalah Indonesia's policy credibility among investors gara-gara reduced predictability and coherence in the policy making process. Ya jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, policy, kata-kata policy itu tuh disebut 31 kali. Policy. Ini kalau misalnya kita kontrol F ya, ini kalian yang mungkin kepotong di sini. Tapi 31 kali. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ekonomi, ini cuma disebut 5 kali. 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana? Footer pula ekonomi.com. Jadi mereka nggak pernah ngomongin tentang ekonomi kita tuh. Ya ada lah, tapi nggak banyak. Yang mereka paling banyak komentar adalah policy making kita. Dan apa sih arti dari policy uncertainty ini? Kita Google aja ya. What is the definition of policy certainty? Tuh. Yang paling penting dari policy certainty adalah degree of confidence that government laws, regulation, and economic strategies will remain stable and predictable over time. Jadi nggak berubah-berubah gitu. Kita punya kebijakan-kebijakan. Artinya apa? Artinya menurut gue kan dari kemarin kesannya banyak orang juga yang menyalahkan Pak Purbaya misalnya. Ya seakan-akan Pak Purbaya itu yang harus berdiri sendirian, garda terdepan, dan dia bisa menyelesaikan semua masalah. Menurut gue Pak Purbaya tentu adalah memegang peran yang sangat-sangat penting. Termasuk dengan BI juga. Mereka berdua memegang peran yang sangat penting. Tapi mau Pak Purbaya atau mau BI, mereka bukan cuma 2 orang yang bisa memberikan policy certainty. Ya kan, mereka kan bukan satu-satunya yang bisa memberikan yang bisa memberikan kepastian dari law, dari regulation, dari economic strategy. Kan mereka bukan satu-satunya yang bisa memastikan itu bisa terjadi. Mereka bisa ngomong dari segi fiskal, mereka bisa ngomong dari segi kebijakan moneter, mereka bisa ngomong dari segi pendapatan tahun depan APBN itu kayak gimana, tapi untuk secara keseluruhan kan tidak gitu. Nah, sekarang kita baca dari
credit rating agency satu lagi, yaitu adalah dari Fitch. Ini juga sama ya. Fitch revises Indonesia's outlook to negative, affirms at BBB. Ya, ini kalau misalnya kita baca, nah ini nih, the outlook revision reflects increasing policy uncertainty and erosion of Indonesia's policy mix konsistensi sekali lagi, dan credibility sekali lagi gitu. And amid growing centralization of policy making authority. Ya, jadi key rating drivers itu rising policy uncertainty, termasuk yang lain-lain juga ya. Di sini kita bisa baca ya. Tentu, dan kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada beberapa hal yang ini contoh external vulnerabilities. Ada beberapa hal itu yang dari eksternal, ada beberapa hal itu yang dari internal. Kalau misalnya eksternal itu apa? Contoh yang dari eksternal itu adalah seperti Iran War misalnya. Iran War mengakibatkan harga-harga minyak itu tinggi, dan kita di Indonesia sangat tergantung terhadap impor minyak kita dari luar negeri yang kita harus bayar pakai dolar, otomatis itu mengakibatkan currency depreciation. Emang itu betul. Gue tidak bilang bahwa itu sama sekali tidak ada yang dari eksternal. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, maupun dari cara kita punya performance dari segi stock market dan dari segi FX, dari segi kita punya mata uang, kita itu melemahnya lebih lemah dibandingkan negara-negara lainnya. Dari Asia, setahu gue kita itu salah satu yang terlemah, ya kan, dan dibandingkan satu dunia, indeks kita salah satu yang paling underperform. Jadi kalau misalnya eksternal faktor doang, oke, nggak apa-apa ya. Emang gue juga setuju ada beberapa yang eksternal faktor, tapi kita harus fokus tentang apa yang kita bisa lakukan secara internal, karena yang mereka sebut-sebut berkali-kali itu mengenai policy certainty. Dan gue berharap banget ini bisa menjadi wake up call yang benar-benar ditangkapin dengan serius. Soalnya baru tadi pagi ya gue baca, itu ada artikel lagi dari Bloomberg. Nah ini nih, tuh. Market rout puts pressure on Indonesia to deliver concrete steps. Ya ini mereka teriak-teriak lagi loh nih, jam 6 pagi tanggal 8 ini, pagi kira-kira gue baru baca sejam yang lalu ya. Tuh, Indonesian authorities need to provide firmer policy guidance and unveil concrete steps to improve sentiment after last week's sell-off that pummeled stocks and the currency. Ya yang mereka teriak itu sama. Mau lu ngomongin tentang pemberitaan dari si Moody's di bulan Februari, Fitch di bulan Maret, habis itu Bloomberg sekali lagi hari ini di bulan Jun, yang mereka ngomongin itu konsisten, policy guidance. Tapi yang disayangkan adalah kenapa yang diberikan reassurance itu mengenai data yang kemarin. Oh lihat data yang kemarin kita itu bagus, data yang kita minta itu kemarin bagus. Investor kalau misalnya mereka memutuskan itu bukan berdasarkan data sejarah. Yang mereka memutuskan adalah berdasarkan potensi masa depan. Gimana nih tentang outlook masa depan? Apakah mereka bisa memberikan, bisa memutuskan investasi mereka dan mendapatkan kepastian ya dengan reassurances dari sesuatu yang konsisten gitu. Itu yang mereka suarakan. Apa sih yang terjadi kok kalau kita sampai kena downgrade? Implikasinya apa? Oke. Jadi saat ini credit rating itu memberikan outlook negatif. Outlook negatif itu bukan downgrade. Outlook negatif adalah satu step. Ya kalau misalnya ini tidak ada perubahan apapun, ya mereka review dan mereka akan berikan waktu. Biasanya itu mereka memberikan waktu ya, kecuali ada sesuatu hal yang tiba-tiba sangat-sangat serius, itu bisa tiba-tiba instan. Tapi biasanya itu mereka berikan waktu, ada jeda gitu untuk mereka review, biasanya seperti itu. Dan Indonesia itu ada di 2 level di atas non-investment grade. Jadi kita bukan ada cuman di 1 di atas, tapi itu ada 2 di atas. Ya, jadi kita tuh punya chance sebenarnya. Kita punya chance untuk kita tuh membuktikan bahwa kita mendengar aspirasi-aspirasi dari investor asing. Dan kita tidak menyalahkan mereka, kita tidak mengucilkan mereka, kita bukan bilang mereka itu yang salah semua, yang bodoh semua, kita nggak bilang kayak gitu. Kita merevisi, kita melakukan sesuatu yang sangat-sangat serius, itu bakal bisa membantu kita untuk tetap ada di level kita sekarang gitu. Dan credit rating agencies itu kan ada 3 tadi ya, S&P, Moody's, sama Fitch gitu. Nah, S&P itu bakal review di bulan Juli. Kalau misalnya tidak ada perubahan apapun yang signifikan dan tidak ada steps yang serius yang terjadi, probabilitas untuk Fitch itu mengikuti apa yang dilakukan sama Moody's dan Fitch itu sangat-sangat tinggi. Menurut gue bisa sampai 80%. Makanya perlu ada actions yang sangat-sangat tepat supaya di bulan Juli nanti kita harapkan kita itu diberikan surprise di mana di mana S&P itu tidak ngikutin Moody's dan Fitch yang memberikan outlook negatif. Tapi apa sih yang terjadi kalau misalnya Indonesia itu sampai di downgrade? Kalau misalnya Indonesia itu sampai di downgrade-nya bahkan ke arah yang non-investment grade, itu bakal sangat masif.
Artinya apa? Artinya investor asing itu diberikan mandat untuk tidak investasi di Indonesia. Mereka harus jual Indonesia, mau itu di obligasi, mau itu di saham. Yang mereka harus jual dari Indonesia, artinya apa? Implikasinya adalah di risk premium. Di mana artinya, kalau misalnya buat kita-kita, ini bukan cuma kita ngomongin saham, bukan cuma kita ngomongin orang-orang investor doang, tapi kita juga ngomongin tentang the everyday people, orang-orang yang punya UMKM, orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang mendirikan korporasi. Kalian kalau misalnya kalian pinjam kredit, kalian pinjam duit yang kalian harus bayar secara melalui bunga itu bakal melompat. Ya, misalnya, ini cuma contoh aja ya. Misalnya kalian sekarang bayar bunga floatingnya itu misalnya 12%, 13%. Itu bisa lompat jadi 18%, 19%, 20%. Gitu. Kalian bisa kebayangkan, artinya apa? Artinya kan orang bakal jadi nggak mau tambah pinjam duit. Kalau misalnya orang tambah nggak mau pinjam duit, artinya ekonomi itu tidak berputar. Tentu kalau misalnya ekonomi itu berputar, itu bakal sangat dibantu oleh bunga yang jadi tambah rendah gitu kan. Ini makanya dampaknya itu sangat serius, dan makanya gue bikin video ini gara-gara gue mendapatkan inspirasi juga gara-gara kemarin ya, ternyata masih ada di pemerintah yang mengundang kita yang ingin mendengar. Ya gue nggak tahu apakah ini tuh bisa memberikan hasil yang tangible, yang serius, yang benar-benar kelihatan gitu. Ya gue nggak tahu itu apakah bisa. Cuman minimal bahwa ada dari pemerintah itu yang ingin mendengar, itu memberikan support yang luar biasa, dan itu ya minimal ada yang gue nggak tahu ya, mungkin harapannya adalah masih ada harapan bahwa ada yang ingin mendengar. Dan buat gue itu udah cukup lah. Ya kita harus fokus untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya itu aja dari gue. Semoga kalian aman-aman aja portonya, dan semoga pemerintah bisa lakukan yang terbaik untuk memberikan policy certainty. Itu yang diminta oleh investor-investor asing. Thank you guys. I'll see you guys again in the next video.